ditawarin liburan mewah di fasilitas pribadi. Tapi lu nggak kenal nih siapa yang punya fasilitas ini nih. Iya, kalau pulang-pulang selamat. Gimana kalau pulang-pulang tinggal lama? Kayak novel yang satu ini. Hai, apa kabar? Gimana progres bacaan kalian? Baik-baik aja atau udah ready parah kayak aku? Daripada mengulas sih, aku lebih pengen berpendapat kali ya soal novel yang bakalan aku bawain kali ini. Karena jujur ini pertama kalinya aku baca buku dari penulis ini, tapi aku udah nonton beberapa film yang diadaptasi dari bukunya si penulis ini. Buku yang aku bawain kali ini tuh jujur aku nggak tahu sinopsisnya gimana, karena waktu itu Sofa Literasi lagi ngumumin bahwa dia mengadakan baca barengan bukunya Agatha Christie yang judulnya And Then There Were None. Pada akhirnya kita semua lenyap. Buku ini sih aku selesain dalam waktu sekali duduk karena bukunya sebenarnya nggak sebanyak itu babnya dan halamannya juga sedikit. Terus dia tuh juga tipe buku yang ayo kita baca terus nih, siapa nanti yang ngelakuin pembunuhan ini siapa nih yang ngebunuh ini tuh sebenarnya pelakunya siapa sih. Tipe buku yang buat kita penasaran dan ngebuat kita pengen terus-terusan baca gitu ya. Sangat back turner lah ya intinya. Kita agak balik sedikit. Kalau yang aku tangkap sih ya, buku ini tuh bercerita tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pesta gitu atau liburan gitu di sebuah pulau pribadi yang namanya Pulau Prajurit. Nah di situ pemiliknya tuh baru aja berganti dari lady siapa gitu ke Mr. Owen. Di sini mereka tuh nggak ada yang kenal siapa tuh Mr. Owen, tapi mereka tuh tetap datang ke sini karena mereka tuh kayak mendapatkan tawaran yang berbeda-beda. Dan saat mereka berkumpul tak selang lama ada kematian yang terjadi. Awalnya kematian pertama tidak begitu menimbulkan kehebohan di antara mereka. Kematian kedua yang tak berselang lama bisa dibilang tuh sangat selang waktunya tuh sangat sedikit dan itu tuh mulai menimbulkan kehebohan di antara mereka. Jujur buku ini secara narasi sih enak banget dan dia tuh narasinya tipe yang kayak singkat-singkat gitu, tapi lebih banyak percakapan dan di situ suasana tegang dan suasana saling curiga dan suasana terornya tuh sangat-sangat dibangun gitu dan aku merasakan teror itu di situ. Jujur ini pertama kalinya aku baca bukunya Agatha Christie, tapi dari 2 film yang sebelumnya aku baca, Agatha Christie tuh suka kayak melakukan pembunuhan gitu di sebuah tempat, entah itu perjalanan menuju tempat pariwisata atau di situ tuh kita sedang melakukan wisata dan kita tuh pada dasarnya nggak kenal sama orang-orang itu gitu, dan di situ kita harus saling curiga satu sama lain dan di situ tuh membuat kita tuh merasa tidak aman, membuat kita tuh merasa terancam. Dan bagusnya bukunya Agatha Christie tuh di sini kita dibuat bertanya-tanya gitu, buat kita tuh awalnya yakin kalau sebenarnya pelakunya si A gitu, tapi nanti tuh tiba-tiba di bab lain tuh kita diyakin kalau enggak ini tuh si B, enggak ini si C. Nanti di bab lain tuh kayak gitu karena pandangan karakter lain pada si karakter ini gitu. Dan di sini tuh di bukunya tuh karakter lain tuh kayak bebas berpendapat pada karakter yang lain. Mereka tuh merasa kalau karakter ini tuh sebenarnya menakutkan loh sifatnya karena dia tuh kok freak banget, dia tuh kayak suka gini gitu. Sedangkan karakter ini dia tuh kenapa sih kok bawa pistol padahal kita kan lagi wisata, kenapa gitu. Dia tuh freak, mungkin dia yang bunuh gitu. Hal semacam itulah yang membuat keraguanku tuh tertumpuk dan jadinya aku kayak nggak yakin gitu kalau sebenarnya si karakter yang dari awal aku curiga ini tuh adalah sebenarnya pelakunya, padahal si di terakhir tuh emang dia pelakunya gitu. Jadi kayak anjing aku tertipu gitu. Dan aku selalu suka banget bagian dimana Agatha Christie tuh kayak mengumpulkan seluruh karakternya, dimana di antara mereka tuh harus ada yang leaderi satu orang gitu dan mencoba untuk memecahkan misteri ini gitu, soal memecahkan misteri ini, dan dia tuh kayak paling vokal gitu. Dan akhirnya di situ kayak membuat sebuah opini terbentuk dan mereka berkumpul, akhirnya terjadilah kematian lain. Aku suka banget Agatha Christie yang kayak gitu karena itu tuh sangat satisfying menurutku, kayak membuat teror dan kepanikannya tuh semakin bertambah gitu. Karena dari aku nonton Murder in the Orient Express dan juga Death of the Nile itu tuh juga dua-duanya tuh punya tipe yang kayak gitu, mereka ngumpul diskusi bla bla bla, tiba-tiba besoknya ada yang mati guys. Itu tuh sangat kayak wow, aku yang nonton pun kayak kok bisa sih, gimana caranya, dan itu tuh bakalan baru dijawab bener-bener di akhir banget. Kalau enggak si pelakunya confess, ya ada salah satu orang yang pinter banget dan dia tuh terbiasa dengan kasus-kasus kematian semacam ini yang membongkar trik-trik itu. Buku ini aku kasih rating berapa? Aku bingung sih aku kasih rating berapa, tapi di Goodreads aku kasih 4 bintang. Tapi secara personal sendiri aku tuh masih bingung mau kasih rating berapa karena aku suka banget sama buku ini. Dan setelah ini aku mau baca buku yang lainnya. Thanks to untuk 2 buku yang aku baca akhir-akhir ini karena membuatku keluar dari reading slump. Aku mau tanya ke kalian udah ada baca bukunya Agatha Christie yang lain kah selain buku ini? Soalnya jujur aku penasaran banget sama buku-buku Agatha Christie yang lain, tapi ada banyak banget dan aku
jujur mau mulai dari mana tuh aku bingung. Jadi tolong kasih aku rekomendasi bisa aku nikmatin nih setelah baca buku ini di kolom komentar di bawah. Buku ini kan misteri, jadi aku udah pernah review beberapa buku misteri lainnya. Jadi kalau kalian penasaran, kita ketemu di sana ya. Bye.